Halo teman-teman, nama saya Alvin Wardovin Totavigan, dan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi kimia tentang kesetimbangan kimia. Jadi mula-mula kita harus tahu dulu itu apa itu jenis-jenis reaksi. Jadi reaksi itu dapat terbagi atas dua, yaitu reaksi satu arah atau irreversible dan reaksi satu dua arah atau reversible. Jadi kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama ada reaksi satu arah atau irreversible. Pada reaksi ini, produk tidak dapat diubah kembali menjadi reaktan. Reaktan dan produk dihubungkan dengan tanda panah satu arah, seperti yang kalian lihat di sini. Misalnya itu NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl tambah H2O. Lalu ada reaksi satu dua arah atau reversible. Reaksi ini di dalam reaksi ini produk dapat bereaksi kembali menjadi reaktan, dan reaktan dan produk ini dihubungkan dengan tanda panah dua arah seperti tanda yang di sini. Misalnya 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Jadi 2SO3 ini bisa terurai lagi menjadi 2SO2 ditambah O2. Dan sekarang kita masuk ke kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis adalah keadaan di mana reaksi berlangsung secara terus-menerus dan kecepatan membentuk produk sama dengan kecepatan membentuk reaktan. Ciri-ciri dari kesetimbangan dinamis ini, yang pertama, reaksi bersifat dua arah dan berlangsung terus-menerus. Kedua, terjadi pada ruang tertutup, suhu dan tekanan tetap. Yang ketiga, laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, atau sama juga artinya dengan laju reaksi ke kanan sama dengan lajunya ke kiri. Keempat, tidak terjadi perubahan makroskopis atau perubahan yang dapat dilihat dengan mata, tetapi terjadi perubahan mikroskopis, yaitu perubahan tingkat partikel yang tidak dapat dilihat hanya dengan mata, bisa dilihat hanya dengan menggunakan alat-alat tertentu seperti mikroskop dan lain-lain. Jenis-jenis kesetimbangan dinamis. Yang pertama, kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen di mana seluruh zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai wujud yang sama. Misalnya N2 berwujud gas tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Dan di sini semua zat dalam wujud yang sama yaitu gas. Lalu kesetimbangan heterogen. Di sini zat-zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai wujud yang berbeda. Misalnya Fe3O4 padat ditambah 4CO2 gas menghasilkan 3Fe tambah 4CO2. Di sini wujudnya semua zat berbeda. Ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Pada saat terjadi kesetimbangan dinamis, ada beberapa kemungkinan perubahan konsentrasi pada produk dan reaktan. Misalnya, zat P ditambah Q menghasilkan R tambah S. Kemungkinannya yaitu konsentrasi produk lebih besar daripada reaktan. Yang kedua, konsentrasi produk lebih kecil dari reaktan. Dan yang ketiga, konsentrasi produk sama dengan reaktan. Perbandingan jumlah reaksi dan hasil reaksi dinyatakan dalam tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan ini terdiri dari, yang pertama, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau kita sering sebut Kc, dan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial yaitu Kp. Kesetimbangan homogen. Rumus dari kesetimbangan homogen yaitu Kc sama dengan zat ruas kanan pangkat koefisien per zat ruas kiri pangkat koefisien.
Dan untuk reaksi homogen dalam fasa gas, konsentrasi substansi dalam wujud gas dapat dinyatakan sebagai tekanan parsial substansi. Dan simbol konstanta kesetimbangannya menjadi Kp. Rumusnya pun hampir sama. Tekanan parsial zat luas kanan pangkat koefisien per tekanan parsial zat luas kiri pangkat koefisien. Kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen ini, jika campuran gas dengan padat, maka hanya gas yang diperhitungkan. Dan jika campuran larutan dengan padat, hanya larutan yang diperhitungkan. Misalnya 5CO tambah I2O5 menghasilkan I2 tambah 5CO2. 5CO ini gas, ini pun gas. Dan I2O5 ini dalam bentuk padat tidak diperhitungkan. Hukum kesetimbangan. Hukum kesetimbangan ditemukan atau diciptakan oleh Chateau, Maximilian Goldberg, dan Peter Wage. Isinya berbunyi, dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu, hasil perkalian konsentrasi produk dibagi perkalian konsentrasi reaktan yang masing-masing dipangkatkan koefisiennya mempunyai nilai konstan. Kita masuk ke contoh soal. Gas C2H4 dan gas O2 bereaksi menurut persamaan berikut. C2H4 ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2 ditambah 2H2O. Jika konsentrasi awal C2H4 dan gas O2 masing-masing adalah 0,4 molar dan setelah kesetimbangannya dicapai terdapat H2O adalah 0,2 molar. Tentukanlah tetapan kesetimbangannya. Ini bisa dicari dengan menggunakan rumus. Pertama kita mencari konsentrasi zatnya. Bisa dicari dengan menggunakan stoikiometri. Kita buat dulu tabelnya. Jadi di mula-mula diberitahu di soal jika konsentrasi awal C2H4 dan gas O2 adalah 0,4 molar. Jadi kita masukkan di sini 0,4 molar. Dan setelah kesetimbangannya dicapai terdapat H2O adalah 0,2 molar. Jadi di sini di 2H2O pertama 0,2 molar. Lalu untuk mencari reaksi dari 2CO2, 2H2O serta yang C2H4 dan 3O2. Yang pertama ini kan 2H2O. Jadi hasilnya 0,2 molar. Berarti di sini udah pasti 0,2 molar. Karena 2H2O itu koefisiennya 2 dan 2CO2 juga koefisiennya 2, maka 2/2 dikali 0,2 molar menghasilkan 0,2 molar. Jadi dia yang ditanya apa yang diketahui. Misalnya ditanya 2CO2, berarti koefisien dari 2CO2 per yang diketahui koefisien 2H2O dikali jumlah yang diketahui. Biar lebih gampang ya. Jadi 2/2 dikali 0,2 molar menghasilkan 0,2 molar juga. Lalu untuk yang ini, di sini koefisien O2 itu 3 dan di sini koefisiennya itu 2. Jadi kita ambil 2CO2-nya. Yang ditanya apa yang diketahui? Ditanya O2 maka koefisien 3. 3/2 dikali yang diketahui itu 0,2. 3/2 dikali 0,2 menghasilkan 0,3 molar. Lalu dalam C2H4 di sini koefisiennya itu 1. Jadi sedangkan di sini 2. 1/2 dikali 0,2 molar menghasilkan 0,1 molar. Jadi di sini setimbang, yaitu kita kurangkan. Misalnya 0,4 molar dikurang 0,3 menghasilkan 0,1 molar. Di sini juga 0,4 dikurang 0,1 menghasilkan 0,3 molar. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu tadi zat di sebelah kanan per pangkat koefisien per zat di sebelah kiri pangkat koefisien. Jadi CO2
koefisiennya 2, jadi CO2 pangkat 2. H2O juga koefisiennya 2, kali H2O pangkat 2 per yang di sebelah kiri 1 C2H4 dikali 3O2. Berarti di sini dijadi kali O2 pangkat 3. Kita masukkan yang setimbang ini, angka-angka yang setimbang ini ke dalam zatnya sini tadi. Jadinya CO2 yaitu 0,2 molar pangkat 2 dikali H2O 0,2 molar pangkat 2 juga per C2H4 0,3 molar dikali O2 nya 0,1 molar pangkat 3. 0,0016 per 0,0003 hasilnya itu sama dengan 5,33. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih.